jarang bertemu dalam satu panggung. Ini bahkan sempat berseberangan ketika berkontestasi di Pilgub Jakarta. Kemarin justru terlihat akrab di Balai Kota. Bahkan keduanya kompak menyebut akan memberikan kejutan di tahun 2025. Kejutan apa yang akan dibuat keduanya? Kita akan bahas bersama dengan pendukung Anies Baswedan yang juga produser Jakarta Melayu Festival, Gays Khalifa, serta Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Selamat petang, Bang Gays, Mas Agung. Selamat sore. Ini kejutan, Mas Agung, selamat kejutannya nih yang dinanti nih ya, tahun baru jangan-jangan ada gebrakan baru. Saya mulai dulu dari Bang Gays deh. Bang Gays, apa nih yang dimaksud dengan kejutan oleh Anies dan Ahok? Kalau secara validnya sih tidak tahu ya. Kalau secara validitasnya sih tidak tahu. Tapi saya menginterpretasikannya, kan kalau soal Anies, soal ketemu siapa aja kan selalu hangat ya. Lalu terus yang mengatakan ada kejutan bulan depan tuh Ahok gitu kan pada saat tanya wartawan. Lah kalau bulan depan itu setahu saya mungkin bukan bulan depan, bulan ini sudah, karena ini udah. Tapi kan ucapnya Desember, sekarang sudah Januari, bulan depan ya. Lah Pak Anies itu rencananya kan mau launching ormas. Oke. Di bulan-bulan ini. Mungkin ya, ini mungkin dugaan saya. Mungkin kalimatnya Pak Ahok, Nis gue masuk ormas lo dong supaya gue bisa ikut bantu-bantu. Mungkin kira-kira kayak gitu interpretasi saya. Oke. Mas Agung sudah mulai tersenyum-senyum nih. Jangan-jangan bisikannya sama. Informasi yang beredar gimana, Mas Agung? Jangan-jangan betul tadi timelinenya cocok. Mau bikin ormas, ketemu Ahok dulu. Dalam konteks apa nih bantuannya Ahok nanti? Iya, saya kira ada banyak yang bisa disinergiskan, Mbak Nitya. Cuman yang jelas kalau bicara Mas Anies sama Pak Ahok ini kan secara personal memang akhir-akhir ini begitu akrab, mesra, dan intim ya. Pasca Jakarta menyala, Bang Ges ya. Jadi semua hal bisa saja dikolaborasikan, apalagi dalam tanda petik punya semacam common sense dan common enemy yang sama, Mbak Nitya. Ya, apakah itu atas nama dalam tanda petik kekuasaan ya, dan ini berada di seberang di sana seperti itu, sehingga memang ketika mereka bersama otomatis ada banyak hal bisa dikerjakan, ada banyak hal bisa dikolaborasikan, dan itu semua masuk di akal ya, make a sense gitu. Jadi apakah dalam bentuk ormas, apakah di PDIP, apakah bisa dalam bentuk ya person by person activities gitu. Jadi yang jelas saya kira sangat dinantilah kejutannya apa, dan bayangkan Anies dan Ahok gabung itu gokil banget pasti. Kan kalau melihat latar belakangnya Anies dan Ahok, kayaknya nggak mungkin kalau cuma sekedar gerakan ya. Artinya kan ini seperti rencana jangka panjang. Anda melihatnya begitu nggak? Ini adalah langkah pertamanya Anies disupport sama Ahok karena PDIP juga sudah punya posisi sekarang di Jakarta. Buka front dengan pusat. Iya, saya kira real politik nggak ada yang jangka panjang banget, Mbak Nitya ya. Semuanya pendek, taktis, dan strategis gitu. Jadi kalau misalkan diarahkan 2025, saya kira ya sangat masuk di akal kalau misalkan ketika Mas Anies membentuk ormas, maka Pak Ahok akan membackup sebagaimana Mas Anies membackup Pak Pram dan Pak Rano ya, seperti itu, sehingga apapun yang nanti dikedepankan oleh keduanya saya kira itu salah satu arahan yang positif ya, karena biar bagaimanapun dua orang ini kan punya basis massa yang berbeda ya, sehingga kalau dua orang ini saling bersatu itu bagus juga buat kohesi sosial politik kita secara nasional, dan sedikit banyak bisa menginspirasi ya bahwa rekonsiliasi nasional atas nama apapun sangat mungkin dilakukan, karena apa ya, tidak ada yang abadi, tidak ada yang berbeda satu lain dalam politik. Katakan gitu sebagai pihak netral ya, tapi saya balikin ke Bang Ges deh. Bang Ges, kalau sebagai pendukungnya Anies, rela nggak nih kalau nanti, tadi kan sudah disepakati keduanya nih punya perbedaan basis pendukung massa ya sebenarnya. Akan seperti apa kalau melihat nanti benar-benar Anies dan Ahok akan satu, katakan saja ideologinya bisa dimiripkan begitu ya? Saya kira tidak. Anies dengan Ahok itu secara ideologi tidak punya persoalan, tidak punya perbedaan ya. Apa yang dikatakan bahwa ideologinya berbeda dan dimiripkan? Karena selama ini kalau dikatakan ideologi, Anies itu berpacu kepada keadilan sosial, dan selama ini dalam programnya dan kebijakannya berpacu pada isu gitu loh, pada keadilan sosial. Dan saya kira kalau dalam konteks keadilan sosial semuanya sama.
pijakannya sama di situ. Bahwa basis dukungannya berbeda mungkin, tapi kalau secara ideologis tidak pernah punya ada perbedaan. Lalu kalau dalam konteks kebinakaan, Anies jauh selama 5 tahun membuktikan bahwa sebagai pemimpin dia memperhatikan semua. Bahkan yang tidak pernah ada di Jakarta, Christmas Carol sebagai contoh, itu diberlakukan di masa Pak Anies. Lalu telur Paskah di lapangan Banteng, lalu apa? Jadi kalau maaf saya potong Bang Geis. Kalau Anda melihat dengan dua latar belakang seperti ini yang sama-sama memang punya posisi yang sangat penting sebagai Gubernur Jakarta, kira-kira nanti pintu yang cocok akan masuk nih, pintu kejutannya, apakah jangan-jangan di pemerintahannya Mas Pram nanti? Enggak, kalau itu kan Mas Pram akan menjadi gubernur dan Mas Pram juga sudah paham apa yang diinginkan oleh Pak Anies dan akan dilanjutkan. Saya kira itu tidak memerlukan ini langkah-langkah dari Anies langsung lah. Mas Pram sendiri sudah, saya yakin dan percaya dia paham apa yang harus dilakukan. Jadi kejutannya bukan itu ya, kalau menurut Anda? Tidak ya, kalau soal DKI itu Mas Pram itu punya kemampuan, punya kapasitas untuk melaksanakan berbagai program yang selama ini sudah dilakukan oleh beberapa gubernur sebelumnya. Tentunya program-program yang baik ya. Mas Agung, jadi kalau tadi Bang Geis bilangnya katanya pintunya bakal beda nih, kejutannya kemudian lebih ke Ormas. Apakah Anda merasa hal yang sama? Ini bukan pintu yang akan dibuka oleh Mas Pram, tapi kira-kira apakah ini akan seberapa lama ya keakraban ini akan terjadi? Iya, magnitude politiknya ketika Pak Anies dan Pak Ahok ini bareng di 2017 sudah terbukti menggeparkan Indonesia, Mbak Nitya, Bang Geis ya. Ada jutaan orang kumpul di Jakarta seperti itu. Jadi Pak Anies juga ketika Pilpres punya basis dukungan yang cukup solid 26%, itu konversinya 40 juta orang, Mbak Nitya. Belum lagi Pak Ahok ya. Kalau kita mengasumsikan secara praksis kuantitatif seperti itu, tapi saya melihat memang dua basis massa yang berbeda itu ya. Kalau kita bicara prostabulasi survei, itu Mas Anies selama ini identik dengan massa Islam perkotaan ya, kelas menengah terdidik, kemudian orang-orang yang kritis dengan pemerintah seperti itu. Begitupun dengan Pak Ahok, basis massanya masih massa nasionalis ya, orang-orang yang juga kritis dengan pemerintahan. Kemudian juga kita tahu bahwa afiliasi partainya jelas ya, PDIP. Nah, kalau Mas Anies kan sebelumnya terafiliasi dengan teman-teman koalisi perubahan yang diatasnamakan PKS, PKB, dan Nasdem ya. Cuman kan ketiga partai itu sudah berbalik arah, berbalik badan, dan akhirnya sekarang Mas Anies bicara atas nama dirinya sendiri. Nah, jadi kedua basis massa itu yang akhirnya saling melengkapi, saling beririsan seperti itu atas nama memang mengkritik pemerintah seperti itu ya. Dan saya kira ketika dua orang ini bareng ya, saya merasa demokrasi kita akan aman-aman dan baik-baik saja mestinya. Kalau melihat Mas Agung, maaf saya potong. Kalau melihat tadi karakternya Mas Anies yang memang berkesan untuk mengkritisi pemerintah, kalau nanti dua-duanya kompak, apakah ini ada justru malah tendensi membuat renggang antara yang didukung oleh Anies sekarang, begitu ya, melihat keakraban dengan Ahok dengan pemerintah pusat? Justru saya lihat ini dalam konstruksi yang luas, Mbak Nitya ya. Jadi politik kita secara nasional justru. Jadi ketika bicara Anies dan Ahok ini magnitudenya bukan hanya Jakarta, tapi juga Indonesia seperti itu ya. Jadi ketika mereka bareng, otomatis banyak hal-hal positif yang bisa dikolaborasikan, utamanya tadi ya, menjalankan peran-peran check and balances. Kita tidak lagi merujuk atas nama partai, tapi bisa juga tadi ormas misalkan, pribadi-pribadi atas nama keduanya ya, Anies dan Ahok seperti itu, karena basis massa mereka punya dan terpetik loyalis yang tulen ya Bang Geis ya, anak Aba dan Ahokers ini kan luar biasa ini. Kebayangkan kalau duanya berkolaborasi, kalau bahasa anak milenial ujung 90-an itu fusion ya, jadi bahasa Dragon Ball Mbak Nitya ya, itu join, gabung. Bayangkan fusion politik itu energinya sangat besar. Super saya berapa itu ya? Anak Aba dan Ahoker bareng seperti itu dalam konteks bicara konstruksi politik nasional. Nah, saya berharap ini bisa diarahkan secara positif, sinergis gitu, supaya ya politik kita, demokrasi kita, dan hal-hal positif tentang pemerintahan ke depan itu masih bisa terlaksana ya, karena memang kita
konstruksi sistem kita kan mayoritas hari ini didominasi oleh koalisi pemerintah ya, dan koalisi di luar pemerintah itu kesepian tuh PDIP-nya. Dan kalau misalkan di situ ada Pak Ahok, Pak Anies, dan bapak-bapak yang lain aktif juga membantu Jadi teman-teman justru ini PDIP. malah bisa mengisi demokrasi begitu ya? Semangat nggak? Semangat nggak Bang Geis? Kalau justru malah kolaborasi ini, meskipun tadi lagi-lagi ya, Anda mengatakan ideologinya tidak pernah berbeda, hanya masa pendukungnya saja yang berbeda. Kalau betul nanti ada kolaborasi dalam bentuk apapun kejutannya, Anda melihat bahwa ini adalah sesuatu yang baik? Sangat baik, sangat positif ke depannya ya, karena kolaborasi semacam ini kan penting ya. Yang kedua, saya kira kita harus menarik batas terhadap kekuasaan yang semena-mena gitu. Kan itu harus jelas batasnya, jangan seperti periode kemarin partai-partai politik tidak punya batas, menjadi semacam operator daripada kekuasaan yang akhirnya merusak sendi-sendi bernegara. Nah, mungkin dengan individu-individu semacam Pak Anies dan Pak Ahok ini menjadi lebih kuat demokrasi kita ke depan, karena kemarin itu hampir kita luluh lantak dengan kondisi yang menjelang Pilpres. Jadi Anda meyakini bahwa ini adalah momen bagi keduanya yang pernah berada di posisi yang berseberangan, justru ini adalah momen keduanya yang baik untuk menyatukan pandangan begitu, karena ada the bigger enemy? Iya, karena kita kan harus membangun ulang ini demokrasi kita sekarang ini. Setelah terjadinya pembegalan pada saat menjelang Pilgub, terjadinya proses pembengkokan konstitusi, kita harus membangun ulang. Tidak bisa tidak. Dan itu tidak hanya bisa diharapkan lewat partai, tetapi oleh juga masyarakat civil society. Dan tentu aja perlu tokoh yang menjadi panutan. Konteks Anies dengan Pak Ahok itu kan sama sekali dua-duanya tidak punya cacat secara prinsip, misalkan tidak pernah korupsi, tidak pernah apa, yang ada kan cuma kepleset lidah dari Pak Ahok. Dalam konteks yang lain kan kebijakan-kebijakannya semuanya kita rasakan baik untuk Jakarta. Saya merasakan harapan yang besar sekali nih kalau keduanya memang betul-betul berkolaborasi. Saya kembali terakhir ke Mas Agung berarti. Kan harapannya sudah tinggi sekali. Anda melihat bahwa ini betul adalah niat, rencana untuk kolaborasi yang akan segera dieksekusi, atau lagi-lagi cuma gimmick? Iya, kalau eksekusinya sudah nampak nyata ketika Pilkada Jakarta kemarin, Mbak Nitya ya. Pak Pram dan Pak Rano menang seperti itu, dan itu luar biasa gitu, mempengaruhi konstelasi politik kita baik secara regional maupun nasional. Nah, kalau misalkan mereka ingin melakukan sesuatu yang lebih, saya kira dalam jangka pendek itu sangat mungkin ya, dalam arahan ormas seperti itu. Dan kalau misalkan arahannya partai kan sudah ada PDIP gitu, dan dalam beberapa waktu terakhir juga keduanya juga turut serta ya merespon banyak isu-isu yang sifatnya strategis ya, apakah soal PPN, apakah soal pilkada tak langsung, apakah soal-soal yang sifatnya lebih sensitif ya terkait dalam tanda petik semi pengampunan koruptor seperti itu. Jadi saya melihat arahan-arahan strategis taktis jangka pendek itu sebenarnya sudah dilakukan, tapi kalau dimuarakan dalam sebuah institusi apakah ormas, itu akan lebih jauh lebih maksimal, akan lebih ya strategis dampaknya seperti itu. Dan itu yang sedang dilakukan, direncanakan oleh keduanya, dan saya kira bentuknya semacam apa dan seperti apa, saya kira tinggal menunggu waktu ya, taktisnya bagaimana seperti itu Mbak Nitya. Bulan ini nampaknya. Baik, terima kasih, kita tunggu sama-sama kejutannya akan seperti apa. Bang Geis, terima kasih. Mas Agung, Mas Koro, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat tahun baru.